Gua kasih sayembara lu, gua udah bikin videonya, cuman kok nanti dikira saya sombong lagi ya, karena saya udah bikin videonya tantangan loh, ini sama si Nandar, sama Amil Al-Qodri, sama Nick Christian. Yang bisa laporin gua ke polisi, gua kasih uang loh. Gua kasih uang. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama nih, gua nih Nabi ke-26 Joseph Paul Zhang yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Ya, kalau Anda bisa bikin laporan polisinya atas nama penistaan agama, gua kasih lo 1 laporan 1 juta, maksimum 5 laporan. Nah, supaya jangan bilang gua ngibul kan. Jadi kan 5 juta, bahkan 3, kan kasih 5 nih. Sempat melawan saat akan ditangkap, penghina Nabi Muhammad akhirnya ditembak mati. Perasaan umat Islam, bukan hanya umat Islam di Indonesia, tapi umat Islam di seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, yang demikian tidak boleh dibiarkan. Harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Nah, sungguh pun begitu, umat Islam tidak boleh terprovokasi. Ya. Karena boleh jadi sikap reaktif yang di luar batas, di luar koridor, di luar ketentuan hukum itu yang dikehendaki oleh pelaku. Lihat saja dari videonya itu, nampak sangat menantang. Dan kesan saya ada unsur sengaja melakukan itu. Sebentar ya, ini ada bilang di suatu negara ya, negara Eropa ini kan rata mengizinkan LGBT dan kumpul kebo, bahkan ada kontrak kumpul kebo, itu ada kontraknya ya. Apakah itu ada yang dirugikan ketika ada yang jadi LGBT itu? Apakah Anda yang ada yang dirugikan ketika tetangga Anda LGBT atau kumpul kebo? Ada nggak yang dirugikan? Tapi kalau Anda jadi Islam, ada nggak yang dirugikan? Banyak. Ketika Anda jadi Islam, yang dirugikan itu yang bukan Islam. Karena memang Islam ini bangsa dan biadab. Puasa saja bikin susah kita, ya kan? Kamu nggak makan aja, bikin susah kita yang makan, gitu loh. Kita disuruh nggak makan juga, kan bangsat biadab. Tapi coba kalau tetanggamu LGBT, kamu rugi nggak? Enggak. Kalau tetanggamu kumpul kebo, enggak. Kamu nggak rugi apa-apa. Jadi lebih baik LGBT dan kumpul kebo daripada Islam, sebetulnya. Benar nggak? Lihat di negara-negara yang mengizinkan LGBT dan kumpul kebo, pasti lebih maju daripada negara-negara Islam. Lebih maju. Apakah saya mendukung LGBT dan kumpul kebo? Tidak. Tetapi saya tidak membenci mereka, dan itu adalah hak mereka untuk mereka mau melakukan itu atau tidak. Tapi kita nggak boleh ganggu mereka. Kita boleh ingatkan mereka, tetapi bukan mengganggu terus malah membuli mereka, nggak boleh. Karena ada banyak faktor yang kita nggak tahu. Dia waktu kecil diperkosa, sehingga dia punya obsesi yang berbeda, bisa belok pemikirannya, ya kan? Yang kumpul kebo misalnya, dia trauma dengan banyak pernikahan, dengan segala macam, sehingga dia nggak mau menikah misalnya. Ada banyak sekali. Yang kesalahannya adalah kesalahan dari kita orang-orang yang mengaku beragama, yang tidak mengajarkan, tidak memberi teladan yang benar, malah ngoprak-ngoprak kayak kalian orang Islam bangsat, ya kan? Kalian yang puasa, orang lain suruh susah demi kalian. Nah, itu lebih merugikan daripada LGBT dan kumpul kebo. Ya, supaya teman-teman tahu nih yang di live YouTube ini. Nggak ada orang LGBT kalian rugi, itu nggak ada. Orang kumpul kebo terus kalian rugi, tetangganya rugi, nggak ada. Yang ada kalian puasa, orang lain pada rugi karena disuruh tutup. Kalian jadi Islam, gereja dibom. Itu yang ada. Ya, kebudayaan dirusak gara-gara kalian Islam. Padahal Islam disebarkan dengan wayang, sekarang wayangnya dilarang. Ya, udah lumpingnya dilarang. Nah, itu yang rugi. Oh, saya mendukung Nabi? Oh, enggak. Saya orang percaya dengan Tuhan Yesus, kita tidak boleh memanggil trans begitu. Tapi kita nggak berhak untuk melarang-larang orang. Nggak ada haknya. Kita boleh nasihati, kita boleh ingatkan, tetapi kita nggak boleh ngelarang-larang orang, apalagi sampai ngeludahin begitu. Hanya Islam aja yang begitu ya, di seluruh dunia itu cuman Islam aja yang melakukannya. Polri gandeng Interpol buru Joseph Paul Zhang yang ngaku Nabi ke-26. Gelora.com. Bareskrim Polri berkoordinasi dengan Interpol untuk memburu keberadaan Joseph Paul Zhang. Joseph Paul Zhang menantang warga untuk melaporkannya ke polisi karena mengaku sebagai Nabi ke-26. Seperti dikutip antara Minggu 18 April 2021,
Kabariskim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan bahwa pihaknya menduga Joseph tidak berada di Indonesia. Polri juga berkoordinasi dengan pihak imigrasi yang mengetahui data perlintasan Joseph Paul Zeng sudah meninggalkan Indonesia sejak Januari 2018. Namun Agus menegaskan keberadaan Joseph Paul Zeng di luar negeri tidak menghalangi untuk mendalami perkara tersebut dan sedang menyiapkan dokumen penyidikan. Mekanisme penyidikannya akan terus berjalan walaupun yang bersangkutan di luar negeri, kata Agus. Bariskim Polri bekerja sama dengan Kepolisian Luar Negeri dan membuat daftar pencarian orang atau DPO terhadap Joseph Paul Zeng. Hal itu agar Joseph Paul Zeng bisa dideportasi dari negeri tempat dia berada. Mekanisme kerjasama Kepolisian Luar Negeri bisa berjalan mau nggak negara tempat yang bersangkutan tinggal berdeportasi yang bersangkutan. DPO nanti akan ditertibkan, kata Agus. Agus menjalankan penyidikan Bariskim bisa menindak dengan membuat laporan temuan terkait dengan konten intoleran tersebut. Menurut Agus, konten intoleran yang menimbulkan konflik sosial dan keresahan masyarakat bisa merusak persatuan dan kesatuan. Kalau yang seperti itu kan bisa dibuat laporan temuan penyidik atas konten intoleran, menimbulkan konflik sosial dan keresahan masyarakat, merusak persatuan dan kesatuan sesuai dengan Sekapolri kan bertindak tegas, kata Agus. Sebelumnya Joseph Paul Zeng menentang minimal ada 5 laporan polisi di Polres berbeda. Joseph Paul Zeng akan menghadiahi orang yang melapornya, yaitu berupa 1 juta rupiah. Gua kasih sayembara. Saya udah bikin video tantangan. Yang bisa laporan gua ke polisi, gua kasih uang. Yang bisa laporin gua ke polisi. Penistaan agama. Nih gua nih Nabi ke-26, Joseph Paul Zeng. Meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabul lah. Tuturnya, kalau Anda bisa bikin laporan polisi atas nama penistaan agama, gua kasih 1 laporan 1 juta rupiah. Maksimal 5 laporan. Supaya nggak bilang gua ngibulkan jadi 5 juta rupiah. Di wilayah Polres yang berbeda saya kasih 1 laporan 1 juta rupiah. Jadi 5 laporan 5 juta rupiah. Sabar ya. Klub Nabi ke-16 lu pakai kaos lus disambit orang lu. Wah, ini dia klub penista agama, kata Joseph. Sebentar ya, ini ada bilang di suatu negara ya, negara Eropa ini kan rata mengizinkan LGBT dan kumpul kebo, bahkan ada kontrak kumpul kebo, itu ada kontraknya ya. Apakah itu ada yang dirugikan ketika ada yang jadi LGBT itu? Apakah Anda yang dirugikan ketika tetangga Anda LGBT atau kumpul kebo? Ada nggak yang dirugikan? Tapi kalau Anda jadi Islam, ada nggak yang dirugikan? Banyak. Ketika Anda jadi Islam, yang dirugikan itu yang bukan Islam. Karena memang Islam ini bangsa dan biadab. Puasa saja bikin susah kita, ya kan? Kamu nggak makan aja, bikin susah kita yang makan, gitu loh. Kita disuruh nggak makan juga, kan bangsat biadab. Tapi coba kalau tetanggamu LGBT, kamu rugi nggak? Enggak. Kalau tetanggamu kumpul kebo, enggak. Kamu nggak rugi apa-apa. Jadi lebih baik LGBT dan kumpul kebo daripada Islam, sebetulnya. Benar nggak? Lihat di negara-negara yang mengizinkan LGBT dan kumpul kebo, pasti lebih maju daripada negara-negara Islam. Lebih maju. Apakah saya mendukung LGBT dan kumpul kebo? Tidak. Tetapi saya tidak membenci mereka, dan itu adalah hak mereka untuk mereka mau melakukan itu atau tidak. Tapi kita nggak boleh ganggu mereka. Kita boleh ingatkan mereka, tetapi bukan mengganggu terus malah membuli mereka, nggak boleh. Karena ada banyak faktor yang kita nggak tahu. Dia waktu kecil diperkosa, sehingga dia punya obsesi yang berbeda, bisa belok pemikirannya, ya kan? Yang kumpul kebo misalnya, dia trauma dengan banyak pernikahan, dengan segala macam, sehingga dia nggak mau menikah misalnya. Ada banyak sekali yang kesalahannya adalah kesalahan dari kita, orang-orang yang mengaku beragama, yang tidak mengajarkan, tidak memberi teladan yang benar, malah ngoprak-ngoprak kayak kalian orang Islam bangsat, ya kan? Kalian yang puasa, orang lain suruh susah demi kalian. Nah, itu lebih merugikan daripada LGBT dan kumpul kebo. Ya, ini supaya teman-teman tahu nih yang di live YouTube ini. Nggak ada orang LGBT kalian rugi, itu nggak ada. Orang kumpul kebo terus kalian rugi, tetangganya rugi, nggak ada. Yang ada kalian puasa, orang lain pada rugi karena disuruh tutup. Kalian jadi Islam, gereja dibom. Itu yang ada. Ya, kebudayaan dirusak gara-gara kalian Islam. Padahal Islam disebarkan dengan wayang, sekarang wayangnya dilarang. Ya, udah lumpingnya dilarang. Nah, itu yang rugi. Oh, saya mendukung dumping? Oh, enggak.